Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Teresia Pinaka selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara publik, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Endah Sriwahyuni dengan NPM 2410301040. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya Lokal di Kalangan Generasi Muda. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu latar belakang. Perkembangan globalisasi pada saat ini terjadi sangat cepat. Seperti yang kita ketahui, di era modern saat ini, perkembangan teknologi dan juga informasi terjadi sangat cepat, di mana informasi dari seluruh dunia dapat kita terima dengan cepat dan juga tepat. Yang kedua, yaitu adanya teknologi komunikasi dan internet seperti media sosial memudahkan budaya asing untuk masuk. Seperti yang kita ketahui, media sosial saat ini berkembang sangat cepat juga, seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Itu memudahkan budaya asing untuk masuk, seperti gaya hidup, tren-tren sosial, musik, film, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu generasi muda lebih mengenal budaya asing daripada budaya lokal. Nah, adanya media sosial tersebut, karena generasi muda lebih sering menggunakan media sosial, menjadikan mereka lebih mengenal budaya asing daripada budaya lokal, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu apa itu globalisasi. Menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah suatu proses terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia yang bertujuan untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Nah, adanya globalisasi tersebut membuat hubungan antara kita dan juga masyarakat di seluruh dunia itu lebih terbuka melalui media sosial seperti itu. Contohnya seperti ini, ketika ada ataupun suatu tren yang sedang viral di media sosial, seluruh dunia ataupun dari beberapa negara atau kalangan itu akan mengikuti tren yang sama seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu apa itu budaya lokal. Budaya lokal merupakan warisan budaya dari suatu daerah yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, budaya lokal itu warisan budaya yang khas dari suatu daerah yang diturunkan dari generasi ke generasi, yang menjadi identitas dari daerah tersebut ataupun identitas dari masyarakat tertentu seperti itu. Selanjutnya yaitu dampak positif globalisasi. Yang pertama, digitalisasi budaya. Dengan adanya globalisasi, budaya dapat didokumentasikan secara menyeluruh ataupun dapat dikenal oleh masyarakat luas melalui digitalisasi tersebut. Jadi dengan adanya globalisasi, budaya itu dapat dikenal oleh seluruh masyarakat seperti itu. Yang kedua yaitu mempermudah akses informasi budaya. Dengan adanya globalisasi, kita dapat menulis terkait suatu budaya ataupun suatu tradisi di web ataupun di artikel seperti itu. Jadi ketika ada seseorang yang penasaran ataupun ingin tahu seperti apa budaya tersebut, dapat mengaksesnya dengan mudah di artikel, video YouTube, ataupun foto-foto di internet seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu promosi budaya lokal. Dengan adanya media sosial, kita dapat mempromosikan budaya lokal agar lebih dikenal oleh masyarakat luas, seperti dari luar negeri ataupun dari berbeda negara gitu, ataupun berbeda benua seperti itu. Seperti kita mempromosikan budaya tarian tradisional ketika kita berkunjung ke luar negeri, itu bisa seperti itu. Yang dampak negatifnya yaitu adalah budaya asing lebih diminati, karena generasi muda saat ini tuh lebih sering menggunakan media sosial, sehingga mereka lebih tertarik kepada budaya asing daripada budaya lokal. Yang kedua yaitu budaya lokal dianggap terlalu kuno. Sebagian generasi muda merasa bahwa budaya lokal itu terlalu kuno karena memiliki banyak aturan yang harus dilakukan seperti itu.
Padahal mereka itu lebih menyukai sesuatu yang praktis seperti gaya hidup yang modern. Yang ketiga yaitu generasi muda mulai melupakan budaya daerahnya. Karena mereka lebih sering terpapar oleh budaya-budaya asing melalui media sosial ataupun di internet seperti itu. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab menurunnya eksistensi budaya lokal. Yang pertama, pengaruh media sosial. Karena generasi muda lebih sering berinteraksi di media sosial dan mereka lebih mudah untuk menyerap informasi-informasi yang ada di media sosial. Padahal informasi di media sosial itu lebih budaya asing daripada budaya lokal seperti itu. Yang kedua yaitu kurangnya pendidikan budaya sejak dini. Nah, di Indonesia kurangnya pendidikan budaya sejak dini yang menarik bagi generasi muda. Sehingga mereka cenderung melupakan pendidikan budaya pada saat kecil seperti itu. Yang ketiga yaitu gaya hidup modern. Di era modern saat ini mereka lebih sering menggunakan gaya hidup yang modern daripada mengikuti tradisi-tradisi lokal seperti itu. Yang keempat yaitu kurangnya kesadaran dari generasi muda. Karena generasi muda saat ini lebih tertarik dengan budaya-budaya asing dan mereka lebih tertarik dengan budaya asing daripada budaya lokal, sehingga kesadaran dari diri mereka itu masih kurang seperti itu. Nah, selanjutnya, apa sih dampak terhadap generasi muda? Yang pertama yaitu hilangnya identitas budaya. Seperti yang kita tahu, budaya lokal merupakan sebuah identitas dari diri kita sendiri ataupun dari masing-masing daerah seperti itu. Ketika kita melupakan generasi lokal, maka kita akan kehilangan identitas budaya itu sendiri. Yang kedua yaitu kurangnya rasa bangga terhadap budaya lokal. Karena generasi muda saat ini lebih mengenal budaya lokal daripada mengenal budaya asing daripada budaya lokal. Sehingga mereka tidak mengetahui ataupun tidak berbangga diri terhadap budaya lokal yang ada karena mereka tidak mengetahui budaya lokal tersebut. Nah, yang ketiga yaitu tradisi lokal terancam punah. Karena ketika generasi muda sudah melupakan budaya lokal, maka tradisi lokal yang ada terancam punah karena tidak ada generasi selanjutnya yang akan meneruskan. Seperti itu. Nah, apa upaya untuk melestarikan budaya lokal bagi generasi muda? Yang pertama yaitu mengenalkan budaya lokal melalui media sosial. Media sosial bisa kita gunakan sebagai sarana untuk mengenalkan budaya-budaya lokal terhadap generasi-generasi muda. Seperti membuat konten terkait budaya lokal seperti pertunjukan wayang ataupun lengger dan sebagainya. Yang kedua yaitu mengajarkan budaya lokal sejak dini. Nah, pengajaran budaya lokal ini bisa dilakukan di ranah terkecil terlebih dahulu, seperti di ranah keluarga, dengan mengenalkan bahasa daerah ataupun tradisi-tradisi yang ada di daerah tersebut. Sehingga mereka lebih memiliki kesadaran terhadap budaya lokal seperti itu. Yang ketiga yaitu menggabungkan budaya tradisional dan juga modern. Dengan adanya akulturasi budaya tersebut menjadikan generasi muda lebih mudah untuk menerima dan juga lebih mudah untuk diingat bagi generasi muda seperti itu. Nah, yang keempat yaitu bijak dalam menggunakan teknologi. Nah, ketika kita menggunakan teknologi seperti media sosial, kita harus dapat menyaring informasi-informasi yang masuk seperti budaya asing yang mulai banyak memasuki generasi muda seperti itu. Jadi kita harus memilih mana yang harus kita jalankan dan juga mana yang harus kita kenali seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu pemahaman literasi budaya bagi generasi muda. Nah, bagi generasi muda saat ini, mereka harus belajar terkait dengan literasi budaya seperti memahami budaya lokal yang ada, terus bahasa yang digunakan, dan juga apa maknanya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan, globalisasi sangat mempengaruhi eksistensi budaya lokal di kalangan generasi muda. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tetap dikenal di masa depan. Karena jika generasi muda tidak mengenal budaya lokal, maka budaya lokal tersebut akan punah. Karena tidak ada generasi selanjutnya yang akan mewariskan. Maka dari itu kita perlu
melestarikan budaya lokal. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan perbuatan yang saya lakukan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.